Program makan siang bergizi jangan dong malah bikin pelajar kita takut menyatakan kebebasan berpendapat. Dan jangan juga dong diselimuti heroisme Prabowo menggunakan anggaran pribadi. Niat baik program ini malah akan gagal kalau ini dilanjutin terus. Coba kita bahas ya. First thing first, menurut gue program ini niatnya baik. Sungguh, udah banyak juga kok negara yang bikin program kayak gini. Finlandia, Prancis, Spanyol, bahkan Malaysia yang terdekat. Nah, program ini akan gagal kalau yang pertama pemerintahnya anti kritik. Ramai tuh di medsos, banyak pelajar, siswa yang review makanan program makan siang ini. Ada yang bilang enak, enggak, macam-macam lah. Dan kita tahu, anak kecil mah nggak mungkin bohong. Beda sama buzzer, bisa dibayar pendapatnya. Loh kok bisa? Tapi sayangnya, malah ada iklim menakutkan soal kebebasan berpendapat kita. Ada siswa yang sampai bikin permintaan maaf loh. Ada siswa yang mukanya ketakutan saat nge-review. Dan macam-macam lah. Ini pasti karena mereka takut sama gurunya. Gurunya takut sama Kepseknya. Kepsek takut sama Pemda atau kementeriannya. Kementerian Pemda takut sama pemerintahan pusat. Supaya apa? Ya supaya citranya positif. Supaya kesannya ini program nggak punya celah. Jangan gitu dong. Harus dong terima evaluasi. Pemerintahan Korsel aja butuh 66 tahun menyempurnakan program makan siang gratisnya mereka. Masa pemerintah anti kritik gak mau denger apa yang perlu diperbaikin? Jangan gitulah, jangan banyak pencitraan. Dan jadinya kan pelajar kita takut pada ngomong. Dan ini kan gak bagus buat iklim dan edukasi demokrasi kita buat pelajar. Jadinya kayak Orde Baru dulu. Soeharto nanya ke bocil, kenapa kamu nanya kayak gitu? Kan serem ya. Yang kedua malah pada mendewakan Prabowo karena katanya sebagian menggunakan duit pribadinya dia. Malah dipuji, malah dijilat. Heran gue. Ini kan pada salah kaprah. Artinya apa? Artinya duitnya memang gak ada dari awal buat program ini. Artinya dari awal tata kelola anggaran yang emang buruk. Dan ini kan jadi bukti gak ada pertanggungjawaban publik nantinya. Perusahaan aja gak nyampurin duit bos sama duit operasional. Anak BEM, anak Hima aja ngerti soal ginian. Ini soal akuntabilitas, soal transparansi, soal pertanggungjawaban. Lagi-lagi itu. Dan terakhir, niat baik program ini akan gagal kalau dalam implementasinya buzzer-buzzer IQ 58 kayak gini terus-terusan dipelihara dan dipertahanin. Gagal ini lama-lama. Bang, kalau memang Anda mendukung program ini, seharusnya Anda memberikan masukan yang terbaik ya, bukan malah nyinyir seperti itu. Di sini kata-kata Anda menurut saya terkesan Anda mendoakan agar program makan siang gratis ini dapat menemui jalan kegagalan ya, itu yang saya dengar dari statement Anda. Nah guys, selanjutnya ini ada tanggapan dari netizen untuk Firdian Aurelio. Kita sama-sama dengarkan dulu berikut ini. Program makan siang bergizi jangan dong malah bikin pelajar kita takut menyatakan kebebasan berpendapat. Halo Bang, saya Stitch ya. Jadi program makan gratis itu tidak sama sekali membuat anak-anak itu takut untuk mengkritik. Tapi Bang, kita harus fair-fairan nih. Nggak akan mungkin anak kecil, anak SD, anak SMA, ya, anak SMP itu punya inisiatif sendiri untuk mengkritik program makan siang gratis. Nggak mungkin. Yang ada, yang kita lihat ya dari testimoni-testimoni yang dibuat oleh orang dewasa yang menggunakan anak kecil, itu menjadi problematis Bang sekarang. Karena anak-anak itu umumnya belum punya pemahaman yang matang tentang kebijakan dengan konteks sosial ekonomi yang terkait sama program makan siang gratis. Lihat aja banyak tuh video-video yang viral. Kebanyakan pernyataan-pernyataan dari mereka itu bukan murni dari mereka, tapi sudah dipengaruhi dari orang-orang yang memang sengaja membuat video itu dengan agenda tertentu. Tapi kalau kamu tanya anak-anak tentang experience-nya mendapatkan makan siang gratis, gimana rasanya, apa perbedaannya dapat makan siang gratis dengan sebelum dapat makan siang gratis, bedanya apa pada saat terima pelajaran. Nah, itu baru masuk akal. Itu bukan disebut kritikan juga, itu testimoni. Tapi kebanyakan yang beredar ini itu kelihatan banget anak-anak itu dieksploitasi, dipaksa untuk berkomentar pedas terhadap pemerintah. Yang mana mereka juga itu sebenarnya nggak tahu gitu loh apa yang dia omongin.
Dan ini juga seharusnya itu diawasin sama gurunya gitu. Ketika ada orang yang mencoba untuk mewawancari anak-anak kecil, gurunya harusnya juga ikut mengawasi di situ gitu. Jangan dibiarin aja anak-anak itu dipengaruhin untuk berbicara, dipaksa untuk berbicara, mengkritik pemerintah, yang nggak boleh. Bahkan aku lihat juga ada seorang guru kayak maksa banget gitu, ditanya gimana ini, sampai anak-anak itu kayak ada satu anak yang aku lihat yang kayak terlihat terintimidasi, diem aja gitu loh. Mau makan juga udah segen gitu. Terus aku lihat juga ada juga anak-anak bilang rasanya hambar apa segala macam. Nah itu juga menjadi tugas dari gurunya untuk menjelaskan kenapa rasanya hambar. Ya bagus, berarti tidak terlalu banyak micinnya, tidak terlalu asin dan tidak terlalu manis. Berarti takaran gizinya itu diperhitungkan. Nah itu seharusnya menjadi tugas guru menjelaskan hal kayak gitu. Bukannya malah pendapat polos anak itu dibungkus menjadi suatu kritikan untuk pemerintah. Karena nggak make sense. Justru bagus loh kalau misalnya mulai sekarang anak-anak itu dibiasakan untuk tidak makan makanan yang terlalu bermicin, yang terlalu banyak gulanya, yang terlalu asin. Itu kan juga semuanya berpengaruh banget untuk perkembangan otak. Nah justru ibu-ibu di rumah ini semuanya harus bersyukur. Karena pemerintah selain ngasih gratis, itu juga mempertimbangkan gizi anak-anak ibu semua. Pokoknya banyak banget lah aku lihat video-video atau narasi-narasi yang mencoba untuk menjatuhkan program makan siang gratis dari pemerintah ini. Sampai banyak juga ibu-ibu yang membuat narasi kalau misalnya mereka-mereka itu tidak butuh makan siang gratis dari pemerintah. Gini aja Bu, kalau misalnya ibu-ibu di luar sana ini merasa tidak butuh makan siang gratis dari pemerintah, Ibu catat aja namanya, buat daftar list di sekolahnya masing-masing gitu ya kan. Siapa-siapa aja yang tidak butuh untuk dikasih anaknya makan siang gratis. Nah gitu, bisa dibuat list aja di sekolahnya Bu, biar nanti sekolahnya bikin list. Jadi sekolahnya nanti informasiin ke pihak dapurnya, oh segini aja nih kita butuhin untuk anak-anak ini gitu. Anak di sekolah kita cuman segini jumlahnya karena sebagian anak-anak itu udah mampu gitu, udah bawa bekal sendiri atau apa segala macam. Nah kayak gitu aja Bu, simple sebenarnya ya Bu ya, jangan dibikin ribet-ribet. Kalau ada hal-hal yang baik dari pemerintah itu diterima dulu ya. Jangan dikit-dikit protes gitu, caranya jadi masyarakat yang baik gitu. Disikapi dengan dewasa, kan semuanya juga sudah punya insting gitu. Masa tidak bisa menggunakan instingnya ini baik atau enggak gitu ya kan. Gimana sih kalian, giliran nggak dikasih protes, giliran dikasih ngehujat. Kita jadi masyarakat harus fair juga gitu. Kalau misalnya ada yang nggak baik dari pemerintah, ya iya kita protes, kita bersuara. Tapi kalau misalnya ada yang baik, kita harus dukung. Jadi para influencer-influencer, para media-media, para pembuat-pembuat narasi, kalian juga harus fair dong, ya nggak? Oke, luar biasa kritik yang masukan yang membangun dari kakak ini untuk Abang Firdian tadi, lalu kemudian untuk para orang tua dan juga guru-guru agar bisa memberikan didikan atau pemahaman yang baik kepada anak-anak kita yang menerima makan siang gratis ini, agar mereka bisa menikmati makanan tersebut daripada mengeluh dan tidak tahu bersyukur ya. Anak-anak yang mengeluh soal makan siang gratis ini menurut saya adalah anak-anak yang tidak dididik bagaimana caranya merasa berterima kasih atau bersyukur ya. Anda menerima makanan itu gratis ya, bukan Anda disuruh untuk membayar ya. Pemerintah tidak menyuruh Anda untuk memegang pacul lalu kemudian suruh Anda cangkul di sawah atau memegang tofa untuk mencabut rumput. Ini memberikan menu makan siang gratis di mana Anda tinggal buka mulut, kunyah, telan itu makanan dan Anda kenyang ya, Anda bahagia. Jadi syukuri, terima kasih ketika mendapatkan kenikmatan seperti itu. Nah ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari orang tua ataupun guru-guru. Lalu yang berikutnya untuk Abang Firdian tadi yang memberikan kritik sampai mengarah kepada buzzer lah ya, mengarah kepada hal-hal lain yang nampaknya beliau anti sekali dengan program makan siang gratis ini. Anda tidak mempunyai anak yang saat ini sedang bersekolah ya, tentu Anda merasa program seperti ini biasa-biasa aja. Tetapi
Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo ataupun yang tidak memilih saat Pilpres kemarin, pasti semuanya bersyukur berterima kasih dengan adanya program makan siang gratis ini ya. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa atau membuat bekal untuk anak-anaknya ke sekolah. Anak-anaknya bisa menikmati hidangan gratis di sekolah ya. Jadi pagi-pagi biasanya tuh ada anak-anak yang tidak mampu ya, orang tuanya serba kekurangan. Pagi-pagi nggak sarapan, mereka nggak makan pagi, langsung aja berangkat ke sekolah. Nah ini bisa terbantu sekali dengan program makan siang gratis ini. Jadi pemikiran kita harus luas sampai di situ. Jangan hanya berpikir bahwa anak-anak Indonesia ini semuanya berasal dari keluarga mampu, tetapi ada juga dari keluarga yang serba kekurangan ya, yang keluarga sederhana. Itu pasti dengan adanya program seperti ini sudah sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali. Per anak, per ibu hamil itu 10.000. Pak Prabowo, sekiranya program makan siang gratis atau makan bergizi atau makan sehat apa-apa lah programmu wis gonta-ganti terus dengan anggaran 10.000 ketoke abot dibatalke ora apa-apa Pak, rasa isin. Ya. Soale ngene Pak. Sak ngertiku ya. Nasi, sayur, lauk tempe tahu serta susu dengan anggaran 10.000 ora bakalan mlaku, Pak. Susu setara susu Klevo saja itu 3.000 di tempat saya. Terus nek dikei nasi wae 2.000 ya. 3.000 5.000. Terus dikasih tempe tahu simpel wae lah. Sama sayur kangkung. Sama sayur oseng. Wis entek. Itu aja tidak menjamin anak itu doyan. Sedangkan anak zaman sekarang orientasinya saya nggak muluk-muluk, orientasi ke anak saya sendiri aja. Anak saya sudah SMP kelas 3. Tak kasih makan tahu, dia itu menolak keras. Tempe jek mendingan Pak. Dengan kata lain, anak zaman sekarang rata-rata baik itu ekonomi menengah ke atas ataupun ekonomi menengah ke bawah, makane ayam karo lele. Nah, untuk anggaran makan siang gratis 10.000, kuwi durung kepotong vendore, durung kepotong sekolahan, durung kepotong anggaran bla 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 bla. Dadi nek tekan sekolahan iso dadi oki jelly drink karo promah. Jadi gini aja ya Pak. Mungkin prioritasnya untuk anak balita dulu sama ibu hamil. Sedangkan anak balita di tempat saya di Klaten, itu keponakan saya masih balita, masih ikut posyandu. Dan tetangga saya banyak yang ibu hamil di sini dikasih program makan bergizi dari posyandu kuwi, ada lunchbox-nya itu loh. Ada makme. Kuwi wae gur dibuang. Isinya nasi, sayur apa kuwi sop yang ada wortel, kentang, terus telur puyuh 2. Dikei masako bumbune, ora dibumboni, lengkap sayur sop seperti itu. Sama tempe tahu, tahunya itu dimasuk ke dalam sop. Terus dikasih tempe goreng. Dibuang Pak. Ponakan saya pun yang masih balita umur 2 tahun enggak doyan. Cuman diambil telur puyuhnya aja. Terus dikasih pisang 1, pisang ulin apa-apa itu ya. Pisang nek kene jenenge kulit tipis. Enggak jalan itu. Dan orang-orang posyandu dengan anggaran minim, DM masak pun juga asal-asalan gitu loh. Bahkan nyon sewu ya, ada oknum kader posyandu. Itu saya lihat sendiri, belanja sayur sama saya. Itu dia mungut sayur sebretan, sayur bekas.
yang sudah busuk-busuk disortir sama pedagang sayurnya, dia ambilin, dia pungutin. Ya nggak tahu tujuannya untuk meminimalisir biaya atau tinggo duitnya pribadi dia sendiri itu loh. Itu saja kalau menurut saya. Bahkan membeli tahu, itu tahu yang sudah bukan fresh lagi, tahu kemarin, dagangan kemarin. Itu ya mungkin 1-2 segelintir orang atau oknum ya, kader Posyandu yang nakal. Itu dia uangnya untuk dia sendiri atau dengan meminimalisir biaya tersebut. Jadi nek angka makan siang gratis anggarannya di 10.000, batal ora apa-apa Pak, ora paten ra dikek makan siang gratis anak-anak. Jadi intinya ibu ini dia komplain ya, makan siang gratis menurut dia tidak make sense dengan anggaran 10.000 rupiah per anak atau per ibu hamil. Menurut dia itu pasti akan mendapatkan menu-menu yang tidak layak. Nah, Bapak Ibu mungkin juga merasakan hal yang sama di sini, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa seperti yang Bapak Ibu lihat ya, yang kita saksikan dari berita yang beredar, video-video anak-anak yang lagi mencicipi makanan, itu banyak beredar. Silakan kalian scroll-scroll cari di TikTok ya. Dan rata-rata yang saya perhatikan makanan itu enak-enak ya. Ada nasi, kemudian dilengkapi dengan lauk ya, sayur, daging, telur ya, kemudian ada buah, lalu kemudian dilengkapi dengan susu ya. Jadi dengan anggaran yang menurut Bapak Ibu mungkin minim banget, tetapi bisa menghasilkan menu-menu yang luar biasa yang bisa memberikan nilai gizi untuk anak-anak kita. Dan Bapak Ibu yang komplain mulu soal anggaran makan siang gratis, ya daripada kalian komplain mendingan kalian skip ya, bawa aja itu makan siang gratis yang kalian gak suka itu, bawa kami ke daerah-daerah timur ya, entah di Papua atau di NTT, di Maluku, pasti kami akan dengan senang hati menerima makan siang gratis itu ya. Udah dikasih hati tapi mintanya jantung. Kalian udah lihat video aku yang sebelumnya, ternyata banyak sekali orang tua tolol pendukung Imam Mahdi palsu yang berkumpul di sana. Apa kata mereka? Namanya juga anak-anak ya, wajar aja makanya milih-milih. Udah dia orang goblok, gak usah beranak. Dibikin program makan gizi gratis, tujuannya apa? Biar anak Indonesia cerdas. Malah respon orang tuanya segoblok itu. Gue gak habis pikir ya, ini orang tua, Gen Z atau millennials gue gak tahu, tapi yang jelas kalian lah yang mengatur anak kalian, bukan anak kalian mengatur kalian. Sampai ada yang bilang, karena lu belum pernah punya anak nih, gue kasih lihat ke lu gimana gue ngajarin anak gue kalau misalnya dia makan milih-milih ya. Ya. Makan tuh sayur ya, jangan sampai kulibas kau. Ayah kau udah capek-capek nyari duit untuk ngasih kau makan, mama kau udah capek-capek masakin kau, nggak kau makan, jangan sampai kau hantam gue ya. Atau pakai sendal kau sekarang biar ku bawa kau ke jalan sana, kau lihat anak orang makan apa, kau lihat seberapa beruntungnya kau, bersyukur kau sama Allah. Berterima kasih kau sama orang tua kau ya. Terus plot twistnya apa? Anakku terpelengok kayak gini karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kita gas pakai bahasa Inggris, dirinya kan jago bahasa Inggris. Selebel. Kenapa basi kita dikasih makanan basi? Selamat makan. Enak? Ya. Selamat makan. Terima kasih, Bu. Ya. Anak selamat makan. Terima kasih pagi Bang. Terima kasih buat siapa? Terima kasih Bu Guru. Bukan sama Ibu Guru. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Bilang. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Kotre. Kotre. Bilang dulu kotre. Iya, Kotre. Ya. Kotre itu terima kasih. Ya. Kasih keras suaranya. Terima kasih makanannya Pak Prabowo. Nanti Presiden. Iya. Enak kan? Enak. Oh, mantap. Buka topinya, Nak. Buka topi. Enak? Iya. Ini makanannya dari mana? Dari Pak Presiden Prabowo. Oh, mantap. Bilang apa? Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Lihat ke sini dong. Ulang. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Anggota dewan tuh pasti ada visi-misi toh. Sama dengan kita ngomong. Ayo. Saya akan Makan enak toh? Iya. Jadi tiap hari itu rajin ke sekolah karena sudah dapat makanan. Presiden Prabowo. Anak.
Selamat makan. Kenapa anak? Enak kah tidak? Enak kah tidak? Iya. Makan kasih habis Iya, kasih habis Oke ya, ini tadi video dari anak-anak Papua yang menikmati makan siang gratis dengan sangat nikmat ya. Dan mereka juga diajarkan oleh ibu guru untuk mengucapkan terima kasih ya. Bukan hanya kepada ibu guru tetapi kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah merealisasikan program makan siang gratis ini, di mana pada awal kampanye ya, saya juga termasuk salah satu. Saya harus mengakui saya saya sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan juga teman-teman lain sebagai pendukung dari Pak Anies dan juga Caimin itu skeptis ya. Kami merasa bahwa program ini tidak mungkin bisa dijalankan. Ini akan membebankan biaya negara ya. Ini tidak mendidik anak-anak, justru ini membuat mental anak-anak menjadi bobrok, menjadi rusak, menjadi bodoh ya. Namun setelah seiring perjalanan waktu kita melihat bagaimana anak-anak begitu menikmati makanan ini. Ada yang merasa bersyukur, beruntung, yang setiap hari tidak menikmati makanan yang enak seperti ini, tapi akhirnya punya kesempatan untuk menikmatinya setiap hari bahkan ya. Lalu kemudian orang tua yang kurang mampu, orang tua yang kekurangan, tidak perlu lagi repot-repot pusing-pusing lagi memikirkan bekal anak-anak. Mereka sudah tinggal makan di sekolahnya masing-masing ya. Tentu ini akhirnya mengubah pemikiran saya yang dulunya saya pendukung Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa program ini baik adanya dan sangat membantu serta memberikan nilai gizi yang bagus dan bermanfaat untuk anak-anak Indonesia. Karena untuk menjadi generasi yang cerdas ya, generasi yang pintar, yang suatu saat dapat berguna bagi bangsa dan negara, itu harus dimulai dari pola makannya mereka, asupan gizi yang mereka terima dalam tubuh mereka untuk membentuk fisik mereka dan juga asupan untuk otak mereka. Oke guys, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.